Well, hello, hello. Sekarang kita ke Aquarius ya. Mari ku susun bebek-bebeknya dulu. Sama seperti tato baru aku, tapi ini tato bercanda ya, tato temporary gitu. Lucu banget kan? Tapi udah mau hilang sih ini warnanya, emang cuma buat semingguan doang. Anyway, gimana kalian Agustusnya? Gimana Aquarius? Salah satu zodiak yang paling nggak bisa suka sama orang kecuali dia pinter diajak ngomong. Kan tuh zodiak yang emang suka sama orang karena intelijensinya juga sih. Ya nggak sih? Aquarius gimana? Agustus kalian? Coba komen di bawah, aku pengen tahu dong. Share. Sekarang kita mau bahas Septembernya ya. Seperti biasa aku mau ingetin bahwa sifat dari video ini adalah umum atau general, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan mau yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @textatarot, ada di description box di bawah. Ini kita mulai dulu aja ya. Sambil aku ngocok kartunya, bantu aku untuk ini ya, dukung aku supaya segera dapat 100.000 subscribers. Dikit lagi, beneran dikit lagi. Caranya di like, di komen, di subscribe yang belum subscribe, yang sudah di subscribe terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru ya. Bantu aku biar terus semangat buat konten. Sebenarnya bukan masalah buat konten sih bahasanya ya, kayak semangat supaya bisa memenuhi request kalian gitu loh. Request kalian kan banyak bacaannya nih, tipe-tipenya. Nah, tapi kalau yang nonton atau request sedikit tuh jadi kayak, what am I doing? Aku tuh ngapain deh? Tapi sebenarnya aku suka sih ngelakuin ini ya. Terima kasih yang selalu mendukung, yes. Ini aku lengkapin dulu. Nanti kita ke tarotnya ya. Ini kita ke oracle dulu, kita dapat by the book, lalu ada Wizard of Awareness, ada Solitude. Jadi kayaknya ini di awal bulan September, kamu melakukan hal itu pelan-pelan ya, atau mungkin terpaksa karena mesti ngikutin adat istiadat yang berlaku, mesti ngikutin peraturan, mesti ngikutin senior atau sepuh. Ini ada Four of Swords, ntar aku lengkapin dulu aja, nanti aku jelasin satu-satu. Ada Six of Coins, oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di awal bulan, ini kamu kan mesti berjalan perlahan ya. Berjalan perlahan, tapi bertahap, tapi jelas ujungnya apa. Jadi, nggak akan rugi sih kamu tuh. Jadi ya udah lakuin aja yang memang seharusnya kamu lakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di sini. Nggak usah ngide untuk inovasi atau gimana-gimana ya, karena nih saatnya kamu untuk mendengarkan, saatnya kamu untuk ngikutin dulu aja gitu. Nah, dengan begitu nanti rewards yang memang udah jadi milik kamu atau apa sih sebutannya, hadiah yang udah jadi milik kamu itu akan dihadirkan sebenarnya. Ada. Tinggal kamu tunggu aja gitu, akan ada kabar baik yang akan hadir ketika kamu bisa ngelakuin tadi tuh syarat-syaratnya itu tuh. Apa namanya? Ya peraturan-peraturan tadi lah itu. Tergantung itu kamu di mana sih sampai dapat aturan sebanyak itu tuh. Sedangkan nanti di pertengahan bulan, di sini ada Wizard of Awareness sama Four of Swords. Ada sesuatu yang kamu sadarin sih Aquarius, sesuatu yang kamu sadarin dan ini bikin kamu kayak mikir, bikin kamu jadi diam sejenak untuk berpikir ulang mengenai udah bener belum sih apa yang kamu lakukan, udah sesuai belum sih. Terus juga mungkin mengevaluasi tujuan hidup kamu lagi juga bisa di sini. Intinya di pertengahan bulan kan jadi lebih aware atau lebih sadar gitu loh dengan surroundings kamu atau dengan sekeliling kamu di sini gitu. Dan emang mesti dilakukan dengan istirahat yang benar gitu, istirahat yang cukup ya. Nah, nanti di akhir bulan di sini ada Solitude sama Six of Coins, kayaknya kamu akan banyak menyendiri sih Aquarius di sini. Mencari kesendirian, mencari ketenangan seperti ini, mungkin ke alam, ke danau, ke sungai, ke laut. Pokoknya tempat yang tenang, tempat yang energinya tuh bisa menetralkan kememutan dan energi negatif yang ada di kamu ya. Nah,
salah satu caranya yang aku bisa lihat adalah ini nih. Mungkin kamu akan melakukan volunteering atau apa sih namanya, kegiatan sosial ke komunitas gitu ya, bantu-bantu orang. Atau bisa juga kamu yang dibantu sama orang untuk bisa hadir atau ada di situasi yang memang kamu inginkan seperti ini gitu. Atau secara umum sebenarnya dengan kartu Salted sama Six of Coins artinya kamu tuh juga bisa menemukan ketenangan dengan membantu orang lain. Entah kamu bagi-bagi makanan langsung sama mereka, atau itu tadi bikin acara di panti asuhan kah, atau di panti jombo, atau intinya berbagilah sama orang-orang yang membutuhkan di sini ya. Nggak keluar lagi, kita kesini berarti. Udah langsung dapet 3. Jadi yang pertama adalah Archway. New opportunities, possibilities, and path opening up. Yes, akan ada opportunity baru, kemungkinan baru, dan jalan jalan baru kebuka. Nah, lihat nggak sih jalannya juga pada berbunga-bunga kan? Nggak ada yang ketutup jalannya di sini. Lalu ada money path, lagi-lagi ngomong tentang jalan ya. Akan ada jalan menuju uang, jalan dengan uang yang sedang menunggu kamu untuk bisa kamu temukan gitu. Lalu yang terakhir the clouds, temporary problems. Jadi kalau ada problems di sini, ini sifatnya sementara doang sih Aquarius. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan ya. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan di sini. Gitu. Itu untuk generalnya. Sekarang kita mau ke percintaan. Kita ke percintaan kamu ya. Oh iya, tadi aku lupa jelasin di awal. Jadi ini akan ada 7 section ya di video ini tuh. Jadi ada general, lalu percintaan, karir, hokinya kalian. Terus di series bulan lalu tuh ada yang minta buatin yes sama no, yes or no. Terus advice atau nasihat buat kalian dan pesan dari semesta. Jadi 7, lumayan panjang ya, lebih panjang daripada biasanya. Oke, ini percintaan kamu. Percintaan kamu ya Aquarius. Di sini kita punya a leg up. Orang jatuh hati dengan kamu yang murah hati dan gak ragu untuk menolong sih ya. Padahal mungkin niat awalnya mah cuman bantu doang, gak ada motif lain. Cuman kadang orang lain tuh nangkepnya beda. Ada yang ngerasa kamu begitu karena kamu suka sama dia, jadi mau nolongin. Atau ada yang ngerasa bahwa kamu begitu untuk tebar pesona gitu. Padahal kamu pure hanya ingin bantu, nggak ada niat lain loh di sini. Kalau enggak sih pada dasarnya ya dengan kartu leg up di sini tuh, ya memang pesona kamu tuh lebih nyala ketika kamu berguna untuk orang lain, ketika kamu itu dengan aktif bantu orang lain ya. Ada the moon. Tapi kamu juga suka bingung sih, apakah 12 cups, wow. Ada Knight of Coins, oke. Tapi kamu suka bingung sih dengan kartu the moon di sini ya sama leg up. Bingung kayak, ini gue berlebihan atau enggak sih? Ini gue harus stop kebaikan gue sama orang-orang ini enggak sih? Kayak gitu loh kesannya di awal bulan tuh. Atau bisa juga artinya ini kamu yang galau mendambakan pendamping yang bisa bantuin kamu. Pendampingnya di sini bukan berarti harus langsung jadi pacar sih, tapi lebih kayak kamu butuh partner ya Aquarius ya. Makin ngerasa sendirinya kamu tuh, makin ngerasa bahwa aduh ini kalau ada orang tempat curhat, tempat diceritain asik gitu loh. Kamu ngerasa bahwa apakah aku harus sendiri, apakah aku akan terus-terusan sendiri seperti ini. Yang jomblo kayak gitu ya. Sedangkan yang udah punya pasangan kayaknya ini pasangan kamu lumayan mengabaikan kamu di belakangan, sampai-sampai kamu ngerasa kesepian seperti ini dan butuh banget sosok dia atau kehadiran dia di sini ya. Alangkah baiknya kalau memang kamu bisa komunikasikan aja sih. Jadi kamu gak ngegalau sendirian kayak gini. Sedangkan di pertengahan bulan kita punya mending sama Two of Cups. Aduh ini seru banget.
Kalau kamu yang jomblo, ini kayaknya kamu akan bisa jadian sama seseorang atau akan ada pertemuan manis gitu ya, yang mungkin orangnya tuh bertolak belakang banget sama kamu dari apa sih? Dari latar belakangnya, mungkin rasnya, agamanya, atau apalah background pendidikannya, atau keuangannya beda, tapi kalian tuh cocok banget satu sama lain dan kayak merasa menemukan apa yang dicari di masing-masing. Jadi mungkin banget kamu nih bisa jadi sama seseorang atau ya makin deket atau pertemuan yang manis tadi. Sedangkan buat kalian yang udah punya pasangan, ya kamu sama pasangan kamu makin klop lah ini. Perbedaan itu tidak dihilangkan, tapi disadari, terus ya udah dilebur dan bisa berdampingan, berjalan berdampingan, beriringan di sini, dan malah makin saling sayang, makin cinta di sini kamu Aquarius. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya Observer sama Knight of Coins. Nah di sini mungkin ini kamu udah mulai jadi serius banget ya. Jadi kamu tuh apa sih bahasanya? Banyak memperhatikan dari jauh sih ke diri kamu sendiri. Masuk kayak observasi dengan reaksi kamu mungkin ya. Terus juga mengobservasi si pasangan kamu, mengobservasi hubungan ini seperti apa, dan cenderung lebih pelan-pelan dalam menghadapi cinta ini. Jadi kayak nggak mau terburu-buru ya, karena mungkin nganggapnya serius juga. Jadi nggak mau kayak nafsu doang kah atau apakah gitu. Sedangkan yang udah punya pasangan artinya kayaknya akan ada jarak sementara nih antara kamu dan pasangan kamu, karena masing-masing ada kebutuhan, ada urusan masing-masing yang mesti diurusin dulu gitu loh. Tapi bukan berarti terus mengabaikan, tetap memperhatikan, bahkan memperhatikan dari jauh juga gitu. Tetap ngawasin gitu loh. Jadi nggak bener-bener nggak penting atau diabaikan di sini gitu. Nah, di sini ada falling apart sama sugar coat. Nah, mungkin ini sih menggambarkan yang di awal bulan dan akhir bulan tadi ya. Ada yang ngerasa kayak kesepian sendiri, terutama di awal bulan di sini, dan ngerasa kayak cinta bukan buat gue kali ya. Soalnya tuh kayak gitu. Lalu ada sugar coat di sini. Ini aku rasa di awal bulan juga sih, lumayan berat ya kalau di percintaan di awal bulan nih. Ngerasa kayak ini palsu lah, ini ada orang deketin gue, ini beneran gak sih? Ini pasti ada maunya, ini pasti nggak tulus, ini pasti ada apa sih tadi? Ya ada maunya doang, ada keuntungan yang ingin dicapai gitu. Atau cuma pengen bikin gue seneng doang. Nah itu awal bulan kayak gitu sih ya, gitu. Dan misalnya kamu udah punya pasangan pun, kamu ngerasa kayak pasangan kamu nggak beneran serius sama kamu, kayak maksudku nggak serius tuh, maksudnya kayak nggak dianggap serius gitu loh, dianggap bercanda kan ngeselin ya gitu. Sedangkan kalau untuk karir keuangan kamu, kita dapat patience, sabar ya. Lalu yang kedua ada door to spirit dan ada deceit. Ini Aquarius seru amat di bulan ini, September. Jadi emang di awal bulan masih sabar-sabar. Temanya adalah kesabaran. Itu jaga hati, jaga omongan, jaga emosi, ya. Ini ngomongin waktu aja sebenarnya. Ngomongin waktu aja sih ini nih, patience tuh. Kayak nggak akan selamanya begini. Ingat nggak dibacaan di awal, temporary problems kan? Problem yang sementara doang. Karena yang bikin kamu mesti sabar karena kamu berhadapan sama orang banyak, keluarga besar yang duitnya banyak, yang powerful. Jadi kamu nggak bisa gegabah melakukan sesuatu yang nanti akan merugikan kamu. Mau nggak mau deh, kamu mau gimana ya, kita bisa kalah sama uang, sama power gitu. Tapi kalau misalnya kamu cukup sabar menghadapi orang-orang ini, orang-orang berduit ini kamu akan dapat reward-nya juga. Reward-nya juga uangnya banyak banget. Uangnya nggak main-main loh, ada 10 koin. Ini juga ada pintu emas yang kebuka. Ini rezeki kamu tuh di pertengahan bulan kenceng banget. Atau ini bisa juga artinya mungkin kamu gak berhadapan sama orang ini, ya orang-orang kaya ini, tapi artinya kayak kesabaran kamu itu sangat-sangat worth it karena kamu akan karena kamu berhadapan sama proyek besar yang dimana kamu akan dapat keuntungan juga besar dari situ. Dan karena ini proyek besar ya, nominal gede ya, kamu gak bisa buru-buruin.
memang tetap harus diiringi dengan kerja keras ya, karena lagi-lagi di sini ada Seven of Wands, mungkin akan ada kompetisi, cuman dengan kerja keras kamu ini akan makin mempercepat kamu dengan rezeki kamu. Lalu yang terakhir di akhir bulan kita ada di Seed sama Nine of Wands. Oh, maksudnya apa nih? Sebentar. Oke, ini sebagai pengingat aja ya. Jadi mungkin di akhir bulan ada yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk ngerjain kamu. Dan ciri-cirinya adalah nih orang kekeh banget. Kamu sampai kayak, apa sih nih orang kok maksa banget? Kok kayak nggak ngerti batasan, nggak ngerti boundaries? Ya karena pertama dia nggak pintar, nggak terlalu pintar ya. Main politik kayak gini, jadi nggak bisa diem-diem, dia terlalu terang-terangan, nggak profesional juga, maksudku nggak experience gitu, jadi nggak pengalaman ya. Mungkin dia lebih muda daripada kamu juga, atau bisa artinya dia udah lebih tua atau lebih senior, tapi dia mau ngerjain kamu. Memalukan sih, kayak nggak tahu malu ya, kayak nggak ada martabatnya. Cuman ya karena duitnya gede juga nih, ini apa yang mereka ambil nih, duit kamu. Terus ciri-ciri selanjutnya adalah nih orang mulutnya manis sih, tiba-tiba kayak jarang ngobrol, jarang bahas apa, tahu-tahu muncul dengan proposal dan maksa gitu. Nah, kamu mesti jaga diri aja sih di sini sebenarnya, ya. Mesti berani untuk ngomong enggak, mesti berani untuk berdiri di kaki sendiri juga. Dan emang kalau untuk karir keuangan nih, banyak rasa takut di kamu ya. Di awal takut, terutama di akhir tahun, akhir bulan juga takut. Tapi nggak usah takut sih, karena dengan kartu support di sini sebenarnya dukungan banyak, ada di sekeliling kamu. Tinggal kamu minta tolong aja, tanya aja, akan ada aja nanti yang nolongin dan saling apa sih namanya, menghubungkan gitu ya istilahnya. Gitu. Kita ke hokinya kamu ya. Hokinya kamu. Keberuntungan kamu di bulan September. Untuk Aquarius, kita punya Nature. Ini salah satu keberuntungan kamu sih. Kayaknya di bulan September ini kamu punya banyak kesempatan untuk bisa kembali ke alam ya. Kalau nggak ke alam literally ya artinya kamu masih punya akses ke udara segar di sini. Gitu, udara segar atau tempat yang asri. Oke banget. Punya kesempatan untuk nikmatin alam ya di sini. Lalu yang selanjutnya adalah Strength. Ini salah satu hokinya kamu juga. Ini rada nyebelin sih ya, karena untuk bisa dibilang kamu kuat itu hanya terjadi ketika kamu berhadapan sama masalah. Nah, apapun masalah yang terjadi bulan September, yang pertama kamu mesti tahu, tadi kan sifatnya sementara. Yang kedua, ini akan memperkuat kamu. Ini. Jadi fisik, jiwa, raga, pikiran kamu juga lagi kuat ya di bulan ini tuh, September. Lalu yang selanjutnya adalah Surrender. Nah, ini mirip-mirip nih, ini kayak Strength. Jadi ini kartu menarik. Dia kuat bukan berarti dia kuat karena dia bertarung atau berantem ya atau kayak maksa, tapi dia kuat karena dia tenang. Dia kuat karena dia tenang, bisa mengendalikan pikiran, emosinya dan fokus sama meditasinya di sini. Nah, ini hanya bisa terjadi ketika kamu ada di state ini, ada di situasi seperti ini, surrender, pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah ya, tapi lebih kayak let go gitu loh, dilepaskan di sini. Karena kamu mesti tahu ada hal-hal yang bisa kamu kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Jadi ya udah, nikmatin aja perjalanannya seperti ini. Daripada kamu stres sendiri, menolak, terus memaki-maki dalam hati, itu energi yang terpancar juga akan jelek, negatif. Dan akhirnya malah nggak narik yang memang sudah menjadi kebahagiaan kamu. Gitu. Jadi ini sih ya, keberuntungan kamu tuh kamu jadi tahu gitu loh. Tentang hidup dan bagaimana pentingnya juga dan nikmatnya juga berpasrah diri sama yang di atas gitu. Menarik ya. Nah, terus untuk pertanyaan ya atau tidak ya, jadi silakan pikirkan pertanyaan yang jawabnya ya atau tidak, terus pilih dari kartu ini ya. Jadi aku akan keluarin 3 kartu. Ini silakan kamu pilih. Ini yang pilih 1, terus 2, dan yang terakhir, aku nggak mau ini. Yang terakhir, ini deh,
atau ini, kami ini. Nah, jadi buat kalian yang pilih nomor 1, udah ya, udah pikirin kan pertanyaannya. Nih, jawabannya adalah enggak iya, tapi juga enggak. Jadi enggak iya atau enggak ya. Jadi jawabannya iya atau enggak nih. Jadi kayak ini netral jawabannya, dan kamu malah dapat pesan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas, dengan clear di sini. Baru nanti ketahuan iya atau enggaknya tuh. Lalu buat kalian yang pilih 2, jawabannya yes, ya banget. Dan yang ketiga, there's something better. Artinya belum, tidak atau belum ya, karena ada sesuatu yang lebih baik lagi. Entah opsinya yang lebih baik lagi, atau timingnya yang lebih baik lagi gitu loh. Atau tempat yang lebih baik lagi, atau orang yang lebih baik lagi. Pokoknya ada sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi jawabannya enggak atau belum ya. Itu untuk yes or no-nya. Kemudian kita ke advice, nasihat buat Aquarius. Di sini kita pertama adalah, gila, kamu dapat 2 kali kartu surrender ya. Jadi memang di September ini pelajaran yang kamu dapatkan adalah berpasrah, berserah diri sama yang atas. Ya, sama Tuhan. Okay. Nah terus nasihat selanjutnya adalah kita ada grief, tentang kesedihan. Saya mengerti bahwa kehilangan sesuatu adalah kesempatan untuk menghargainya, gitu. Nah terus selanjutnya adalah ada power. The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is on your power. Jadi tadi yang aku bilang di awal, kamu kalau ngomong iya, kalau ngiyain semuanya bukan berarti kamu hebat loh. Justru yang hebat adalah ketika kamu bisa menolak dan ngomong enggak gitu loh, ngejaga boundaries kamu. Lalu untuk percintaannya, di sini kita ada love yourself first. Jadi untuk menarik orang yang tepat, yang kemungkinan terjadi di pertengahan bulan, kamu mesti punya rasa hormat sama diri sendiri. Ini yang akan bikin kamu jadi jauh lebih menarik di mata incaran kamu ya. Kalau untuk karir keuangannya, kita dapat kan sama kayak tadi yang hoki tadi tuh, nature 2 kali. Jadi memang bulan September ini penting banget untuk kamu meluangkan waktu untuk bisa nikmatin alam di sekitar kamu. Langsung bersentuhan dengan rumput, kamu bisa nyeker, atau bisa ke pantai, ya kan, langsung ke pasirnya, langsung ke air sungai, danau, laut, manapun deh ya. Karena mungkin kamu akan ngerasa ada rasa ketakutan atau kekhawatiran mengenai situasi kamu di kehidupan profesional kamu, dalam karir kamu juga. Jadi penting untuk kembali ke alam, connect lagi ke bumi kita ya. Jalan kaki untuk bisa ngeklirin atau menjernihkan pikiran kamu gitu. Sedangkan untuk pertanyaan reflektifnya, kamu dapat relationships. Oke, emang temanya tuh tentang hubungan juga ya. Apalagi yang jomblo nih, akan ada partnership yang baru atau hubungan yang baru lagi OTW ke kamu. Coba kamu telaah lagi relationship yang kamu punya sekarang. Maksudnya relationship dengan, misalnya kamu jomblo dengan diri kamu ya, kamu dengan diri kamu, atau kamu dengan dengan the idea of relationship itself, atau bahasa Indonesia apa sih, dengan ya, menurut kamu tuh hubungan tuh kayak gimana. Nah, atau misal kamu udah punya pasangan ya, artinya coba ditelah lagi dengan pasangan kamu sekarang, ini gimana sih hubungannya gitu. Dan kalau udah udah di breakdown begitu, ya silakan dibahas mana yang mesti diubah, mana yang mesti dipertahankan, mana yang mesti dibuang di sini gitu. Yang jelas kamu mesti jelas dengan apa yang kamu mau, dengan apa yang kamu udah komitin gitu, yang udah komitin. Nah, kemudian kita tutup dengan ini ya, pesan dari semesta. Aku mau ngambil 5. 1, 2, 3, 4, satu lagi, 5. Yang pertama, all simple things are free love. Semua hal-hal simple itu adalah cinta yang gratis ya. Kayak dia bisa nikmatin pagi harinya yang tenang sambil minum kopi. Nah itu tuh, coba kamu perhatikan lagi apa yang bisa kamu syukuri hari ini ya. What does self-gaslighting looks like? Ini kartu gak pernah keluar, baru pertama kali muncul di kamu. Kamu tau gak sih gaslighting?
Coba Google ya. Ini kayak semacam sabotase diri sendiri gitu loh. Kayaknya yang bikin kamu jadi down di bulan September adalah kamu yang menyabotase diri kamu sendiri sebenarnya. Nah, terus ada, you can do it. Yes, kamu bisa ngelakuin itu. Lalu yang selanjutnya, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Dan yang terakhir ada, know your worth. Ketahuilah nilai kamu atau value kamu di sini. Gitu, Aquarius. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Aku lagi ngadain giveaway. Jadi pemenangnya tuh akan ada 10. Pemenangnya kalau nggak baca gratis sama aku hadiahnya ya. Hadiahnya juga ada ini nih. Jadi hadiahnya itu baca gratis sama aku atau ini. Bloody Bar dari Iris Sponge Cleanser. Atau kayak brush juga gini ya. Jadi buat kalian perempuan pasti suka banget. Ini kayak guna banget segini bersih. Kayak tinggal dikasih air tuh kocok-kocok dong itu beres bersih gitu. Nggak usah repot direndam segala macem. Terus buat kalian yang cowok ini bisa banget kamu kasih ke pasangan kamu atau ke gebetan kamu. Mereka pasti akan terpukau kok kamu tahu barang-barang kayak gini. Caranya gampang banget. Tinggal follow aja Instagram aku. Terus cek di post yang aku pin ya. Nah itu tuh. Cuma tinggal komen-komen doang kok. Gampang kan. Ini akan aku tutup di 1 September ya. Jadi segera ikutan aja, jangan ditunda. Oke. Terus buat kalian yang pengen aku bacakan, bisa langsung, maksudku bacakan dalam arti ini ya, booking sesi ya. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @textratarot. Terus kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacain ya di next videos, bisa langsung DM atau komen di bawah. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga, bantu aku biar segera mencapai 1.000 subscribers. Terus jangan lupa nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan video berikutnya ya. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Aquarius, bye-bye. Stay safe. Love you.